Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu. Yang kami hormati, pertama adalah Bapak Anang selaku GM dari PT PLN. Yang kedua yang kami hormati adalah Mas Agung dari Aminah, dan juga yang kami hormati, ini sebenarnya sudah lama kita berkomunikasi, cuman baru pada hari ini kita bisa ketemu, Pak Amal beserta tim, dan juga moderator kita pada siang nanti adalah Mas Mohsen Budiono. Mas Mohsen Budiono ini adik saya, dan juga sama-sama yang kita membesarkan Senit merupakan lembaga think tank bidang energi. Beliau ini juga penulis dan juga yang punya sertifikat followership. Jadi kalau Bapak Ibu di Google nyari followership, beliau ini dan certified satu-satunya di Indonesia. Sertifikatnya dari mana? Dari Belgia. Jadi kemarin barusan dari Amerika untuk ada pertemuan tentang followership. Jadi kalau banyak orang bicara masalah leadership, beliau mencermati masalah followership. Nanti seperti apa sih pentingnya followership dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sebuah perusahaan maupun dalam berbagai organisasi, itu ada sesi khusus nanti, bukan pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu semuanya, jadi ini pertama kali ada juga di sini dari teman-teman Dewan Energi Mahasiswa, juga ibu-ibu dari BUMDes ya. Selamat kenal Bu, salam kenal. Pertama kali juga kita bertemu, semoga ini bukan yang pertama. Kita harapkan nantinya berkelanjutan, dan juga sahabat saya dan juga mentor saya untuk bidang budaya Pak, bidang budaya dan juga pembinaan desa wisata, yaitu kita memanggilnya Kimambu. Kimambu, silahkan berdiri Kimambu. Nah, itu Kimambu sudah seperti saudara saya sendiri Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau mentor saya mencermati
bakti budaya, terutama untuk wilayah Mojokerto dan Jombang, budaya Mojopahit ini. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, yang tentunya kami sangat berterima kasih di waktu liburnya, di waktu singgahnya pada hari ini menyempatkan hadir. Pertama bagi narasumber ini sebenarnya waktu liburan panjang ini. Kita kita undang dan juga meluangkan waktu bisa hadir pada hari ini, dan juga teman-teman panitia. Alhamdulillah bahwasanya kita pada hari ini dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam pada kita, pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan juga semoga nanti di akhir zaman di mana di kedepan nanti kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, ini formatnya memang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Jadi kalau dulu biasanya kita memakai format yang formal sekali. Hari ini kita coba membuat format yang relatif relax. Kita di kafe yang kebetulan rekomendasi dari teman tim Ambo. Di sini biasa dibuat untuk pertemuan. Nah, nantinya kenapa isu energi ini penting? Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita itu mau menggunakan energi. Kita tahunya di rumah kita sudah nyala listrik dengan baik. Tapi kalau padam 1 jam aja atau baru 1 jam, 5 menit aja sudah teriak-teriak. Jadi seolah-olah ya sebuah proses panjang bagaimana energi itu bisa sampai, tapi seolah hilang dengan adanya satu hal kecil. Nanti bisa kita cermati sama-sama bagaimana sih energi listrik itu bisa nyampe ke rumah itu, bagaimana perjuangannya. Contoh, apalagi orang Jakarta Pak, yang pernah mati lampu itu deponya minta ampun kan. Tapi saya kira di daerah relatif lebih aman lah. Begitu juga dengan BBM telat sehari saja mungkin, atau belum sehari ya, telat beberapa itu sudah ramai juga. Padahal juga kita bisa melihat secara lebih utuh bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh badan usaha dalam upaya untuk bisa mendistribusikan kebutuhan masyarakat itu dengan baik. Ini dari sisi itu. Nah, kita nanti akan mendengarkan juga dari PGN. Jadi warga Mojokerto ini sudah masuk dalam program untuk memperoleh jaringan gas. Ada beberapa wilayah nantinya yang akan memperoleh jaringan bumi ini. Ini energi yang relatif lebih bersih, jauh lebih murah, dan juga aman. Ya, tak perlu khawatir terjadi kekurangan kelangkaan LPG. Nanti bapak-bapak ibu dari PGN akan bisa menjelaskan itu. Dan juga semoga ini program ini berkelanjutan. Jadi banyak wilayah di Kabupaten Mojokerto maupun Kota Mojokerto memperoleh manfaat ini. Tentunya kita juga nantinya diharapkan terutama dari bapak-bapak ibu yang sudah masyarakat, ibu dari BUMDes maupun bapak-bapak semuanya nanti bisa membantu mengkomunikasikan kepada masyarakat supaya bahasanya ini baik. Ini ada sebuah program yang sebenarnya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dan apa saja nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan juga Pak. Kita dari penyelenggara pada siang hari ini tidak hanya berhenti pada sini saja, nanti kita juga akan melakukan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi nanti Bapak Ibu dari BUMDes dan juga bapak-bapak tokoh masyarakat
mensosialisasikan. Seperti itu pertama. Yang kedua, sebenarnya program ini pertama kali kami lakukan di Mojokerto. Kalau di Nganjuk kita sudah melakukannya sebanyak 3 kali kegiatan. Artinya nantinya ada kegiatan lanjutan dari kegiatan ini. Nah, itu saja pengantar masyarakat saya. Yang utama ada namanya, kalau kita mencermati subsidi, itu ada subsidi produk saat ini, yaitu di BBM, dan juga subsidi harga situ. Kalaupun toh ke depan ada perubahan, misal ada subsidi ke masyarakat secara langsung, itu kita tunggulah lanjutan seperti apa. Tapi yang patut kita ingat bahwasanya ayo bicara masalah energi ini bukan hanya milik kalangan elit. Bicara masalah ini bukan milik kalangan elit saja. Kita yang setiap hari merasakan masalah energi mempunyai hak dan kewajiban juga untuk bicara masalah energi. Jadi kalau saya ingat Pak, kalau saya beberapa waktu ini, bulan terakhir ini sering ke masyarakat. Jadi kalau di warung-warung apapun fasih Pak bicara masalah politik. Apalagi menjelang 2024 ini bicara si A, si B dan lain-lainnya. Sudah fasih semuanya. Padahal kebutuhan dari mereka yang sedang termasuk masalah energi adalah terlewatkan. Masalah juga jadikan terkait juga masalah pertanian terutama. Artinya ketika kita bicara masalah itu sebenarnya ada kaitannya dengan energi. Nah, ke depan kita nantinya akan coba lebih ini Pak, Bapak Ibu semuanya, lebih mengeksplor, lebih mendalami kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, dan juga bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat terhadap kebutuhan energi ini. Jadi kalau secara kalkulasi kita hitungannya 1% dari peningkatan energi itu 1% peningkatan ekonomi itu dibutuhkan energi jelas 1,4%. Makanya kalau kita lihat kalkulasinya, pertumbuhan energi adalah pertumbuhan ekonomi 5%, artinya kita membutuhkan energi sekitar 7%. Itu hitungan dasarnya. Realisasinya seperti apa? Makanya ada sebuah fenomena, makanya kan jadi oversupply di PLN. Ini karena sebuah proyeksi dari kebutuhan yang diproyeksi ada 7%, sehingga perlukan energi sekitar 9%. Namun kemudian dari tercapai itu terjadi oversupply. Itu kalau lihat secara secara makronya Pak ya. Nah, nanti kedepannya kita tidak hanya bicara secara makro, tapi juga secara mikronya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semuanya nanti berkenan untuk kita sama-sama bagaimana membangun kesadaran. Kalau saya mohon izin meniru bahasanya Pak Anang tadi, adalah lifestyle. Bagaimana lifestyle kita ini supaya ya tidak canggung lah berbicara masalah energi. Komunitas siapa ini menggunakan energi. Dan juga kita sama-sama membangun kesadaran dari masyarakat bagaimana sih berhemat energi ke depannya, dan juga menggunakan energi secara lebih bijak, dan juga memanfaatkan energi secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan secara masing-masing. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama. Dan juga kita dibantu oleh teman-teman dari kalangan milenial Pak. Kalangan milenial ini mengenal masalah teknologi. Jadi hasil diskusi kita pada hari ini nanti akan dipublikasikan di medsos. Ada juga lewat YouTube. Kegiatan kita pada hari ini kita rekam secara terus-menerus, sehingga
masyarakat yang tidak bisa pada hari ini hadir dapat melihat secara online di YouTube. Jadi secara utuh kegiatan kita pada hari ini kita tayangkan nantinya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan sebagai pembuka awal. Oh ya, saya perkenalkan dulu Pak. Nama saya Sony Fanuri. Saya founder atau pendiri Cenits. Cenits itu lahir pada tahun 2017 dan baru eksis secara legal formal pada tahun 2020. Anggota kita dari berbagai kalangan, ada yang dari badan usaha, BUMN, BUMD, ada juga dari pemerintah, ada juga dari mahasiswa, ada juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita berdiskusi baik masalah kebijakan sampai ke hal teknis. Jadi lengkap. Jadi diskusinya itu utuh. Tapi ya mohon maaf, namanya diskusi adalah juga jadi untuk agak kasar ataupun unik-unik lah. Tapi intinya mereka berdiskusi di dalam Cenits itu dalam rangka bagaimana ke depan menjadi lebih baik, bagaimana sebuah harapan yang dari masyarakat itu bisa terwujud, dan juga bagaimana sebuah kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan baik, terutama aspirasi-aspirasi dari masyarakat supaya bukan hanya didengarkan ketika mengeluh, tapi juga ada pelibatan ketika proses membuat sebuah kebijakan. Itu yang sama-sama kita coba perjuangkan, dan juga kita sama-sama bagaimana membangun kesadaran kita bersama, membangun kesadaran bagi masyarakat secara luas. Nah, untuk lebih detail nanti narasumber akan menyampaikan, terutama juga nanti Mas Mohsin yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat Pak Mohsin. Oh ya, Pak Mohsin ini adalah GM Cenits untuk GM 5 wilayah Jatim Balinus. Jadi dengan ini Mas, dengan Pertamina. Baik, waktu dan tempat kami silakan kepada Mohsin untuk memimpin acara kita pada siang hari ini. Jadi yang ini Mas, santai aja kita diskusinya, monggo. Namun yang jelas semoga acara kita ini membawa manfaat, terus khususnya bagi yang hadir dan juga bagi masyarakat luas nantinya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat hidayah kepada kita semua, atas nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat opportunity. Empat opportunity ini yang jarang disyukuri ya Bapak Ibu ya. Kita bisa hadir di sini, kemudian juga nanti insya Allah berbagi ilmu, sharing knowledge. Izinkan saya untuk memimpin diskusi kali ini kita. Jadi mungkin sebelum itu terima kasih Pak Sani ya. Pak Sani ini model luar biasa dari Nganjuk. Insya Allah dengan adanya Cenits ini pahalanya juga mengalir Pak Sani ya sebagai founder Cenits. Jadi Cenits ini Bapak Ibu sebagai awalan perkenalkan saya Muhsin Budiono, tapi biasa dipanggil Muhsin, Muhsinnya pakai H ya, Muhsin. Karena biasanya orang keliru Pak, pakai K, Muhsin.
Kalau muksin singkatannya nggak enak, muka sinting gitu. Tapi kalau muksin pakai H itu singkatannya jadi enak Pak. Murah senyum dan ngangenin gitu, muksin gitu, insya Allah. Itu. Jadi alhamdulillah juga siang hari ini kita bisa berjumpa ini di seri challenge yang ke-15. Jadi diskusi challenge ini bukan baru pertama. Challenge ini kami dirikan dulu, sebenarnya ada singkatan nyelenehnya Pak, cangkruan energi tapi santai gitu. Cuman singkatan nggak nyelenehnya yang aslinya ini Center for Energy Innovation and Technology Studies gitu. Jadi agak-agak kebarat-baratan. Oke, itu jadi challenge. Harapan kami sebetulnya kita Bapak Ibu semua pengen pembahasan energi itu santai tadi ya, cangkruan energi tapi santai. Jadi kita ngomongin energi itu kayak ngomongin sepak bola kalau di warung-warung kopi gitu. Ini harus dimulai dari kita bersama, dari forum-forum seperti ini. Biasanya nyun sewu kami melaksanakan seminar, webinar ataupun acara seperti ini di hotel berbintang, kemudian mengundang pemateri yang sama juga seperti ini, cuman di hotel. Dan sekarang ini kita coba format lain yang lebih santai. Semoga Bapak Ibu semua bisa menikmati format yang baru ini dari kami.